Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. And praise Father, Son, and Holy Ghost. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Oh, come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Come on, come and worship. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Mari sembah, come and worship. Come and worship. Come and praise. We praise You, Lord. Come and magnify our God, Redeemer, King. Lagi. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify. Mari dengan segenap hati.
We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, walau dunia bergoncang, kami akan tetap menyembah-Mu. Kami akan tetap katakan Engkau tetap menjadi Allah kami. Dan kami akan tetap menjadi bagian milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes God, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya mau undang saudara Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Amin Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua goyahkan, Kau tetap Allah. Kami angkat tangan kami angkat suara kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di Engkau Tuhan selamanya. Kau
kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ini janji iman kami di hadapan-Mu. Biar seumur hidup kami akan tetap menyembah Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan janji kami di hadapan-Mu. Dan setiap kita yang mendeklarasikan janji kita di hadapan Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Amin. Sama-sama kita nyatakan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kalau kita sudah deklarasikan janji kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Coba yakinkan kiri kanan saudara, Bapak Ibu, Tuhan Yesusku tetap baik. Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesusku sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di sini tempat ini bisa bernyanyi bergantian dengan saya. Amin. Nanti yang pertama saya akan mengatakan Tuhan Yesusku baik, dan saudara mengatakan Yesus baik bagimu juga. Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik, Yesus baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetap hatiku percaya bahwa Engkau baik. Siapa yang siap untuk bersyukur lebih lagi bagi nama Tuhan? Yang siap bersyukur katakan wuuu.
Sama-sama kita bertepuk tangan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hey, yeah. Padamu hatiku percaya. Kaulah menara siap dan tetap sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Biar musik memuji Tuhan. Kami siap bersyukur Tuhan. Yang siap bersyukur sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Yes God. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bisa meninggalkan kita, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ada amin. Sorak-sorak yang paling meriah bagi kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan
Karena kasih-Mu tetap, cinta-Mu tetap bagi setiap kami ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran menyelamatkanku. Thank you Lord. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Yes Jesus. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini yang menjadi dasar iman kami, Tuhan. Ini yang menjadi dasar kepercayaan kami. Kasih-Mu tetap selalu bersama dengan kami. Amin, Yesus. Saya mengundang saudara Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan pada saat ini.
sama-sama nyatakan kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar hidup kami selamanya, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Kasih, mari menyembah Dia, ya Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan kami, Yesus. Ini iman kami Tuhan kepadamu. Tiada satu pun yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Biar hidupku, biar hatiku boleh menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, kami berikan yang terbaik. Haleluya, haleluya.
kemuliaan kami Tuhan, kalau kami di dalam kemuliaan-Mu pada saat kami ada dalam bait-Mu. Ya rantata kasih kinururu papa. Tuhan ya Tuhan, bahwa kami umat-Mu, bahwa kami gereja-Mu memandang Kau. Yes. Bahwa kami terus fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amen. Yesus. Tarata boroto sekerara. Yesus. Bebaskanlah roh kami. Lepaskan kami. Lepaskan setiap kami menyembah-Mu. Lepaskan, bebaskan kekuatan roh. Hina kata kakana lama ya karalaba. Api-Mu Tuhan menyambar setiap kami. Yesus ya Roh Kudus. Kami berterima saat umat-Mu ada dalam bait-Mu, memandang wajah-Mu, bahkan tak ada satupun yang tahan berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkur, karena begitu kuat kemuliaan-Mu ada dalam hadirat-Mu. Satukan kami dengan roh-Mu Tuhan. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Ya Tuhan, Oh God. tenggelamkan kami Roh Kudus. Oh God. Ya Ratoshe. We give you praise. Haleluya. We give you Haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bertahtalah Engkau dalam kekuatan keilahian-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ini waktu-Mu selalu bagian dari hidup kami. Dan buat kami tetap berkata, selama hidup kami tetap memandang wajah-Mu. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kalau kami bisa memandang Engkau. Karena kami tahu Engkau menyatu bagi kami. Dan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami ada bagian dari bagian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan berkata-katalah Roh Kudus. Memberikan kami pengertian. Yang ingin Kau nyatakan bagi kami. Yang ingin Kau memberikan kami untuk kesanggupan melaksanakannya. Lakukanlah Roh Kudus. Supaya kami menjadi pelaksana firman yang kuat. Karena itu kesukaan-Mu bagi kami Tuhan. Jadilah kami pelaksana-pelaksana firman-Mu yang kuat. Taburan kebenaran hati-Mu, itulah kekuatan yang membaharui kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Amin. 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 Iya, saya waktu tadi sebelum kemarin saya ditelepon teman. Bu Nana katanya. Saya mau jemput Bu Nana kemana? Ke rumah sakit pastinya. Oh siap, saya bilang gitu kan. Saya mikir, oh iya ya, ada tugas juga pikiranku. Tanpa berpikir panjang biasa begitu kalau sama teman-teman kan. Maklumlah kita itu kadang-kadang satu keakraban yang lebih
mengakrabkan lagi kan. Baru suami saya bilang, oh iya ya, siap-siap ulang, aku punya tugas nanti selesai dasi atau bagaimana lah selanjutnya. Kemudian dia bilang, Bu Nana sendiri aja ya katanya. Oh samalah. Nah, Tuhan sudah atur semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, jemaat LTVC. Maafkan saya kalau kepleset mulut saya enggak ini dalam berbahasa gitu. Ya, dalam berbahasa yang begitulah. Jadi saya selalu belajar tapi memang kadarnya kali jadi punya bagian-bagian masing-masing ya. Ada yang cakep di sana, ada yang cakep di sini, punya kapasitas yang berbeda-beda. Tapi percayalah warna kita adalah warna kasih. Amin. Iya, jadi warna kita sama adalah kasih. Nah, demikianlah. Nah, saya percaya Alkitab selalu begini teman-teman. Izinkan saya agak sedikit lari sana lari sini ya. Nggak bisa saya begini terus, bingung saya nanti. Jadi, nah Bapak Ibu, saya percaya Alkitab itu sangat menegaskan dan sangat sakral dan sangat meyakinkan kita bahwa Dia dari mulai kejadian Dia sudah menampakkan dirinya sampai dengan perjanjian yang baru sekalipun, sampai Dia katakan aku akan datang segera, dan Dia selalu menyatakan dirinya. Dari mulai Dia bangkit, Dia sudah menampakkan dirinya, begitu kan? Kepada Maria atau penjaga-penjaga. Nah, dari mulai kejadian, saya punya pengertian seperti ini Bapak Ibu ya. Dia sudah menampakkan dirinya pada saat Dia berkata, aku mau menciptakan manusia segambar dengan aku. Segambar serupa dengan aku. Bukankah itu satu gambaran yang selalu saling memandang, menampakkan diri? Nah, dari mulai situ saya merenungkan. Lalu di dalam sekalipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan itu selalu mendekatkan diri, memperlihatkan dirinya. Yang walaupun seperti Kain lari, dia teriak, hei Kain kok di mana? Ya kan? Hei Kain kok di mana? Padahal Kain sudah jatuh dalam dosa. Begitu juga Adam dan Hawa. Kain kok di mana? Maksudnya Bapak Ibu, dia selalu memperlihatkan dirinya dengan warna-warna yang berbeda. Ada warna yang menegur, ada warna yang benar-benar. Nah, Bapak Ibu sini saya mencatat beberapa hal. Seperti Musa juga berkata sama bangsa Israel dalam kitab Keluaran. Dia bilang begini, dia naik nih ke Gunung Sinai. Dia naik ke Gunung Sinai, dia mau berjumpa dengan Tuhan. Bukankah itu Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa? Sampai Musa menerima firman Tuhan. 10 perintah Allah, 2 loh batu gitu. Itu sudah menampakkan dirinya. Lalu bangsa Israel berkata, Musa berkata begini, Tuhan bilang, Musa katakan ke bangsa Israel, itu tertulis dalam Keluaran 20 ya. Musa bilang sama bangsa Israel, aku mau bangsa ini, aku mau bersama dengan mereka. Bercakap-cakap seperti apapun aku mau bersama. Pada saat sangkakala berbunyi, kumpulkanlah semua bangsa Israel dan mau menginginkan. Tuhan katakan, aku mau. Berarti di sana dia sudah memperlihatkan dirinya walaupun dengan gempa, walaupun dengan guruh, walaupun dengan segala bentuk api yang luar biasa. Yang jelas dia mau memperlihatkan dirinya. Nah, ini catat baik Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang tak pernah tersembunyi untukmu dan untukku. Dia begitu menyatakan dirinya. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, aku mau memperlihatkan diriku kepada mereka. Lalu Musa berkata, enggak mungkinlah Tuhan mereka mau memperlihatkan dirinya kepadamu. Siapa sebenarnya yang tidak mau memperlihatkan dirinya? Adalah bangsa itu sendiri. Kenapa? Lalu bangsa itu berkata, Musa kau aja yang pergi ke sana, kami enggak mau. Kenapa? Kami jauh-jauh saja lah. Gitu. Musa berkata, nih lihat nih Tuhan umatmu. Kami cukup Musa saja merantara sebagai perantara bagi Tuhan. Kami enggak berani, kami jauh-jauh saja. Siapa sebenarnya yang menjauh?
Dari kisah itu saya belajar bahwa Tuhan itu ingin menyatakan dirinya begitu akrab. Ingin menyatakan dirinya begitu intim. Pada saat di perjanjian baru katakan, engkau di dalamku, aku dalam engkau. Bagaimana juga dengan Daud berkata, begitu akrabnya Daud dengan dia berkata, jangan ambil rohmu dari dalamku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Itu sekalipun Daud jatuh dalam dosa kesombongan dan dosa percinahan. Dia keseok-seok tersungkur dalam Mazmur 51 berkata, jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku, perbaharuilah. Baharui aku Tuhan. Artinya apa? Selalu ada di dalam dia, dia di dalam kita. Ini yang Tuhan katakan kepada kita pada sore menjelang malam ini. Kalau Tuhan memperlihatkan dirinya dari mulai kejadian Allah menciptakan manusia, dia berkata dengan sebegitu sangat meyakinkan kepada kita, aku mau menciptakan kau segambar dan serupa denganku. Dia menginginkan ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan hari ini Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu, dia mati dan bangkit. Apakah penampakan melihat dirinya selesai? Tidak. Dia tidak pernah selesai berkata, memperlihatkan dirinya. Selama 40 hari berulang-ulang, ya, dia masih tidak pernah berubah dari kejadian sampai kepada wahyu. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Kita mau cek dalam Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15 berkata demikian ya. Karena masih di dalam kebangkitan, ya kebangkitan, lalu sekarang ini sudah masuk kepada berapa hari? Sebentar lagi dia naik ke surga, ya kan? Itu bukan cerita isapan belaka. Makanya saya katakan dari mulai kejadian, dia sudah memperlihatkan dirinya. Dia bukan Allah yang tersembunyi, lalu kita teriak-teriak, Allahku yang besar, di mana kau? Bukan seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita itu pribadi yang bisa kita lihat dan kita alami ya. Nah demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Alkitab kita 1 Korintus 15. Pertama saya katakan di sini ya. Kalau tadi saya gambarkan dari mulai kejadian, mulai kita masuk kembali. Bahwa yang pertama Yesus menampakkan diri dalam perjanjian baru. Yesus menampakkan dirinya. Ya coba ada garis tadi saya kasih. PPT saya ya. Yesus menampakkan dirinya. Pertama. Ya dalam Kisah Para Rasul. Dia menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya berulang-ulang selama 40 hari. Dan di dalam dia menampakkan dirinya untuk apa? Saya mau katakan kepada kita teman-teman semua ya. Karena kita juga kadang-kadang bersahabat, apalagi ini anak sahabat. Udah kayak gimana lah kita semuanya ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Dia menampakkan dirinya, katakanlah kepada penjaga. Kepada penjaga kuburan, kepada Maria. Ya, lalu dia bilang, kumpulkan semua saudara-saudaraku, dia bilang. Bawa mereka ke Galilea. Aku mau berjumpa dengan mereka di sana. Dia memperlihatkan dirinya. Apa yang dikatakan kenapa di Galilea? Mungkin kita semua udah pernah ke Israel ya. Di sana sering, di sanalah Tuhan reuni. Saya katakan Tuhan punya reuni di Galilea. Makanya dia katakan
Ayo bawa semua saudara-saudaraku, aku mau bertemu dengan mereka di Galilea. Dalam kitab Matius, kitab Injil lah. Matius 28 ayat 10 dikatakan demikian. Aku mau jumpa dengan mereka. Aku mau cakap-cakap mereka. Aku mau mengingatkan mereka. Aku mau membuat sesuatu supaya mereka yakin dengan apa yang terjadi dalam hidupku. Bahwa aku bukanlah Tuhan yang stop pada saat kematian. Tapi aku adalah Tuhan. Nah, dia bawa semua saudara-saudara untuk apa? Seperti ini, reuni. Kau ingat gak Petrus waktu aku naik ke gunung? Lalu engkau tidur ngantuk, aku udah bilang sama kau, Petrus, tidakkah engkau bisa 1 jam berjaga-jaga? Kau ingat kira-kira seperti itu gambarannya, simpel. Lalu dia bilang, nih, dia bukakan, kau ingat gak Petrus? Waktu kita itu, kau di atas berjalan, di atas danau, di atas laut Galilea. Waktu itu kau sangat punya keyakinan kau bisa berjalan di Galilea, di danau itu. Tapi tiba-tiba kau bisa tenggelam. Kenapa? Karena kau gak percaya. Maksud saya di sini, kenapa dia berkata bawa ke Galilea, bawa ke LTPC supaya bisa menceritakan ini loh reuni kita. Oh iya ya. Terbukalah mata roh mereka. Terbukalah mata hati mereka. Terbukalah yang menghalang-halanginya. Itulah Tuhan katakan. Dan dia berulang-ulang memperlihatkan dirinya. Bukan hanya pada saat di Keluaran, di Kejadian. Tapi di perjanjian yang baru juga dia memperlihatkan dirinya. Nah, dia memperlihatkan dirinya dengan orang-orang ataupun di Kisah Para Rasul itu ada tertulis Kisah Para Rasul 1 ayat 3 selama 40 hari, bayangin. Lalu Yesus menampakkan dirinya kepada orang Emmaus. 2 orang, kita tahu ceritanya ya. Lalu Yesus menampakkan dirinya kepada Maria ataupun memang enggak secara berurut, tapi saya mau katakan dia tetap memperlihatkan dirinya. Lalu yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya Yesus menampakkan dirinya kepada, baca ini teman-teman. Yesus menampakkan dirinya kepada lebih dari berapa? 500 orang. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 9. Dan sampai sekarang, makanya teman-teman, jemaat Tuhan, jemaat LTVC. Kalau kita sering mendengar, aku melihat cahayanya, aku melihat Tuhan. Itu tanda mereka datang kepada Tuhan. Mereka bercerita, aku melihat, belum pernah aku melihat sinar. Bukankah itu Tuhan memperlihatkan diri sampai sekarang ini? Dan banyak petobat-petobat dari seberang sana berkata, aku mendengar suara, aku melihat, aku mendengar, aku melihat sehingga aku mencari dia. Dan aku berjumpa dengan dia, dia memperlihatkan dirinya karena memang dia mau meyakinkan bahwa dia adalah Allah yang tidak pernah tersembunyi. Tidak dibatasi kematian, kubur, tidak. Maka waktu saya dapat ini, saya bilang, wih, berarti sampai sekarang firman-Nya tetap mengerjakan bahwa Yesus dapat memperlihatkan dirinya kepada semua 500 orang, bahkan lebih lagi dikatakan Alkitab. Nah, makanya berbanggalah punya Tuhan. Amin. Bahagialah kau punya Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat kau lihat secara kasat mata. Yang dapat kita lihat secara kebenaran. Nah, lanjut. Dan kita lihat begini lagi. Ayo. Kenapa Yesus menampakkan dirinya? Kenapa dia sampai sepertinya enggak ada kerjaan? Bukankah dia Allah yang dapat memerintah para malaikat? Tapi saya melihat di sini Bapak Ibu. Tuhan itu bukan sekedar dia mau cuma-cuma memperlihatkan dirinya. Karena dia tidak menginginkan kau jauh. Dia mau peluk engkau. Dia mau rangkul engkau. Dia mau sayang kita. Dia enggak menginginkan kau jauh seperti anak yang hilang.
Kenapa dia selalu memperlihatkan dia kepada semua orang? Yang pertama, dikatakan seperti ini dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Supaya Yesus mengangkat semua kesia-siaan pemberitaan. Maksudnya apa? Saya ini dengan Bapak Gembala termasuk pemberita Injil. Atau kita semuanya pemberita Injil. Kalau saya memberitakan Yesus ataupun kita memberitakan Yesus, tetapi tidak ada saksi hidup yang menyatakan bahwa dia Allah yang sudah bangkit, maka untuk apa saya khotbah seperti ini? Makanya dikatakan supaya sebagai orang pemberita Injil, sebagai orang saksi Kristus, pembawa share tentang kebenaran firman, dia meyakinkan setiap orang bahwa Tuhan yang kau sembah, bahwa Yesus adalah Yesus yang selalu memperlihatkan dirinya kepada kita. Sehingga makanya kata Paulus, sia-sialah kau hidup. Di dalam 1 Korintus 15 satu perikop ini berkata, betapa malangnya. Untuk apa? Sampai orang pergi, sampai menjadi martir, sampai orang kemana-mana. Kalau pemberitaannya dipertanyakan ataupun tidak dipercayai. Tidak menjamin, tidak punya perjanjian, tidak punya yang namanya relationship yang kuat. Untuk apa kau punya Tuhan? Malam ini Tuhan katakan, tadi WL bilang gini, deklarasikan perjanjian. Ya kan? WL bilang seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? Kalau pemberitaan yang tidak meyakinkan, yang hanya kata semoga, nggak jelas, itu namanya sia-sia, nggak ada perjanjian di sana. Tidak ada keamanan di sana. Tidak ada yang membuat satu keyakinan. Kelak saya punya masa depan. Kelak saya punya penuntasan pekerjaan tentang kebenaran firman Tuhan. Sia-sia. Jadi Allah yang pertama. Dia memperlihatkan dirinya. Karena dia meyakinkan kita semua bahwa kita adalah saksi Kristus. Dengar baik, Alkitab tidak pernah salah. Sesudah Yesus memperlihatkan dirinya, maka semua muridnya 12 luar biasa menjadi pemberita Injil. Sebelum itu manja. Ya kan? Waktu Yesus ada sama mereka, yaudah mereka hanya penonton, pengikut dan menonton. Malah ada orang menyelamatkan atau 70 murid. Mereka bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, guru kok mereka bisa ya menyelamatkan begini bla bla bla. Nah, manja. Tapi sesudah Yesus memperlihatkan dirinya sampai nanti kepada pencurahan Roh Kudus, Yesus membangkitkan, bereuni kepada muridnya, melengkapi muridnya, menjadi saksi, engkau menjadi saksi, menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Karena di dalam hidupmu berkata, aku sudah berjumpa dengan Yesus seperti Petrus, seperti murid-muridnya. Maka mereka pun menjadi pemberita Injil dan martirnya Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Dia memperlihatkan dirinya supaya kau menjadi pemberita Injil yang menguatkan kebenaran firman-Nya. Kemanapun kau berjalan, kemanapun kita berjalan, LTBC membawa Injil. Alkitab berkata dalam Roma, Injil itu adalah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan. Jadi si pemberita Injil inilah yang punya otoritas kekuatan dan dia semakin meyakinkan banyak orang. Untuk banyak membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Dan itu katakan kepadamu, kitalah pemberita Injil itu. Amin. Amin. Coba katakan kepadamu, tos, kitalah pemberita Injil itu. Amin. Kitalah pemberita Injil itu. LTBC lah pemberita Injil itu. Yang meyakinkan semua jiwa-jiwa.
untuk diselamatkan. Karena misi Tuhan mati bangkit itu adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah selanjutnya, kenapa dia? Kenapa dia? Yesus menampakkan dirinya. Sorry. Kayaknya sini ya. Kenapa dia menampakkan dirinya? Tunggu ini. Coba, kenapa dia memperlihatkan dirinya? Tadi saya katakan, supaya mengangkat semua kesia-siaan pemberita Injil. Bahwa pemberita Injil rela mati martir Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia beritakan adalah Yesus Kristus. Nah selanjutnya, kenapa dia memperlihatkan dirinya? Dia mengangkat semua kesia-siaan kepercayaan kita. Artinya apa? Dikatakan seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang. Kalau dia nggak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang. Yesus memperlihatkan dirinya. Untuk apa? Supaya iman kita adalah iman yang kita letakkan dalam Yesus Kristus. Sehingga kita makin kokoh di dalam Injil, percaya kepada dia. Ada kan orang yang gak beriman, maksudnya gak percaya. Gak percaya. Bahkan ada orang curiga sama Tuhan bahwa Tuhan gak sanggup menolong dia. Sering kita seperti itu, tapi kalian gak kali ya? Curiga sama Tuhan. Sehingga kita berkata gak mungkin Tuhan bisa melepaskan aku dari setiap persoalanku. Inilah yang Tuhan katakan. Dia memperlihatkan dirinya. Dia menampakkan dirinya kepada kita. Supaya kita yang tidak percaya ini makin kokoh, makin kuat, makin teguh iman kita kepada dia. Itu maunya Tuhan. Dia memperlihatkan dirinya supaya iman, percaya kita makin solid. Makin kuat. Makanya dikatakan, kalau Tuhan gak bangkit dari kematiannya. Paulus berkata, untuk apa aku menjadi Kristen? Sama dengan si A yang mati gak bangun. Ya kan? Sama menjadi yang pendeta, yang kaliber, tapi mati gak bangkit. Tapi gak bangkit. Untuk apa kita mengikut Yesus? Makanya kepada mereka yang tidak mengalami kebangkitan atau penampakan pribadi Yesus, sia-sialah mereka dalam ibadah mereka. Tuhan katakan, dia mengangkat semua kesia-siaan kepercayaan kita. Kitalah orang yang paling malang dari setiap manusia kalau Tuhan gak punya pribadi yang dapat memperlihatkan dirinya kepada kita. Saya terus baca, saya renungin. Dalam 40 hari gimana ya Tuhan? Kan kita itu suka gini, kepo atau apa namanya. Tuhan aku mau dong melihat dirimu begitu. Siapa punya keinginan seperti itu? Dalam 40 hari, ayo dong Tuhan. Ayo dong Tuhan secara gimana gitu kan. Kalau kita sudah pernah melihat dia, maka itu selalu ada memburu dalam hati kita. Dalam roh kita. Karena dia bukan Allah yang tersembunyi. Dia Allah yang tegas. Dia bangkit maka kita bangkit. Kenapa tidak? Bukankah kita ini bait Roh Kudusnya? Nah, selanjutnya coba kita angkat lagi. Iya. Sesudah dia memperlihatkan dirinya. Apalagi? Dia memperlihatkan dirinya. Apa dikatakan? Untuk menjadikan hidup kita berarti atau bermanfaat. Amin. Dia memperlihatkan dirinya, meyakinkan kita supaya dia berkata, pergilah, damai sejahtera aku menyertaimu. Artinya apa?
hidup kita menjadi berkat dan bermanfaat. Coba tos kiri kananmu, oh kita bermanfaat, katakan. Hidup yang memberi, hidup yang setia, pelayan yang setia. Ya, saya percaya sekali kalau kita ada di dalam, bagaimana kita punya hati yang selalu mengalami perjumpaan dengan Dia, maka catat baik-baik, dalam hatimu tak akan pernah ada luka, kepahitan apapun bentuknya. Tidak akan pernah. Karena begitu berartinya Yesus ada di hati kita, di dalam hidup kita. Luka-luka, sampah-sampah, namanya sampah tak akan bisa masuk dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia menampakkan dirinya tidak pernah senilai apapun di dalam hidup, persoalan, masalah, pergumulan kita. Dan hati kita tetap fresh, segar. Tadi pagi saya ngomong sama Tuhan begini, saya berdoa, katakan saya ngomong, Tuhan, jelek kali laku ini Tuhan. Fokusku makin menurun. Belum lagi berapa udah ngantuk Tuhan. Udah mau mulai begini, ya ampun dah Tuhan. Fokus ini tambahkan dulu, enggak benar ini Tuhan. Tolong aku supaya aku lebih banyak fokus kepadamu. Kalau mau ditanya Tuhan, fokus ke HP, waduh Tuhan. Serius, saya ngomong seperti itu jelas. Misalnya kita mau menyembah Dia, mau adakan satu katakanlah persekutuan pribadi dengan Dia. Catat baik, jujurlah. Alkitab berkata, kalau kita jujur, Tuhan itu bergaul karib dengan orang jujur. Itu Amsal berkata seperti itu. Jadi saya buka aja pribadi saya. Tuhan, fokusku mungkin hanya sekian menit. Di HP, wih, keponya, wih. Ya kan? Pingin taunya, wah. Saya berharap kalian tidak seperti saya. Amin. Waktu saya ngobrol seperti itu tadi pagi, saya ngobrol jujur. Ada suami saya yang dengar, gak peduli lah. Saya bilang, betul Tuhan, fokusku ini, maka saya suka pegang kepala ini. Fokusku ini hanya beberapa menit saja. Lalu sering terjadi pembelaan diri. Maklumlah, mulai menua. Ya kan? Maklumlah, sudah mulai begini. Hei, Alkitab mencatat. Coba tanya dirimu, fokusmu berapa jam? Halo? Apalagi berumah tangga. Seperti saya nih. Belum lagi mau dipikirin mau ke dapur. Belum lagi mau sana sini. Sebenarnya saya mau katakan, maaf nih, benar nggak kita sayang Tuhan? Dari fokus aja kita dapat menilai, ya kan? Ya kan? Dari fokus kita saja. Fokus baca firman hanya sebatas gerakan baca Alkitab. Ya kan? Hanya sebatas jempol pada saat kita baca. Katakanlah 3 pasal, 5 pasal, stop, jempol, saya selesai. Fokusnya hanya tugas. Saya ngomong tadi pagi seperti itu. Mari kita mengupgrade, mengangkat, mengalami satu terobosan ilahi. Memuji Tuhan sebatas pengetahuan. Kau bisa bersolmisasi. Kau bisa putar suara, kau bisa mainkan, berkolaborasi, harmonisasi. Dengar baik, pemuji, penyembah. Selidiki hatimu. Kalau memang hati yang hancur, tadi pagi saya bilang sama jemaat saya, kita masuk nanti bakar korban 9.30, saya WA semua. Saya kira gak didengarin. Tiba-tiba selesai sekolah minggu, mereka udah siap semua. Tuhan terima kasih, langsung
bakar korban. Yahweh Rafa Elohim Sadayo, terus bakar korban, terus bakar korban. Hanya 15 menit. Rontok semua. Spirit apa? Di sini. Tuhan itu tidak bisa kita mau lihat dia dari intelektual di jiwa kita. Bakarlah korban dengan gairah cintamu, dengan kekagumanmu, dengan rasa hormatmu, dengan rasa hormatmu dari kekagumanmu bahwa dia Allah yang luar biasa agung kudusnya datang menjumpai engkau. Siapa kita? Siapa kita? Hormati dia. Kau diberi suara yang luar biasa. Angkat dan teruslah bergelora dalam penyembahanmu kepadanya. Satukan pujianmu itu menjadi gaya hidupmu. Dan Tuhan disukakan dalam hal itu. Saya nggak bisa nyanyi loh. Berantakan. Kalau saya nyanyi, adik saya bilang, pemain keyboard saya bilang, udahlah kalau Bu Gembala, duluan katanya, ngejar terus katanya. Belum lagi temponya udah lari duluan. Ya nggak apa-apa lah. Ada kalian pendamping saya. Saya bilang, Tuhan mau memperlihatkan dirinya sampai menerobos manusia rohmu. Dan itulah dikatakan hidup yang bermanfaat. Kita baca dikatakan begini. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Kurang kerjaan Paulus. Dikatakan saudara-saudara tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Kurang kerjaan Paulus. Dan dikatakan begini, demi kebanggaanku aku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, perhatikan Bapak Ibu LTBC. Kalaupun kita mau melayani hanya karena pertimbangan, stoplah kau pelayanan. Kau pertimbangkan, yang kau temukan, yang kau dapat. Lebih baik, nggak usah. Daripada kau datang hanya pertimbangan di bensin. Maaf. Pertimbangan manusia. Saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Apa dikatakannya? Lalu mati. Kalau cerita hidup kita seperti ini, makan minum lalu mati, ya sama aja kita dengan yang lain. Marilah kita makan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, kata firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya. Dan, apa tuh? Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa, sama-sama katakan. Kok lemah kata malunya? Malu. Hidup hanya pengen dibesuk gembala. Malu. Hanya pengen malu. Alkitab berkata, sadarlah. Ayo katakan kiri kananmu, sadar. Ayo, sadar. Sadarlah bahwa hidup kita, hidup yang memberi dan hidup kita bermanfaat. Katakan amin. Amin. Agak keras ya, nggak apa-apa ya. Terkuliti ya. Iya. Karena Tuhan begitu agung kawan. Masa kita nilai dengan hanya pertimbangan. Makanya saya katakan, kalau kita sudah melihat Yesus bahwa dia menampakkan dirinya
yang namanya tersinggung, yang namanya pahit, yang namanya luka batin, gak lagi pernah itu menyinggung kita. Percaya? Buktikan. Pada saat kita mengangkat korban atau menyembah dia, kuasa penyembahan itu membereskan di dalam. Itulah makanya saya katakan. Bahkan Daud berkata, dia katakan begini, tertindas itu baik bagiku, supaya aku mengerti. Maksudnya apa? Supaya aku mengenal Engkau Tuhan. Masalah persoalanmu itu baik bagiku, supaya kita makin mencari dan merendahkan hati, berteriak sama Tuhan. Amin. Tuhan izinkan supaya kita diproses untuk kita menjadi pelayan-pelayan yang sadar dan malu. Artinya, berilah apa kerjaan si Paulus, kan dia bilang, aku mengingatkan kau, kata Paulus. Kalau saya baca dengan gaya saya lebih tegas. Aduh, parah nanti. Tuhan bilang, Paulus bilang, aku mengingatkan kau. Kalau kau cuma makan lalu besok kau mati, untuk apa kau hidup mati aja gitu loh. Ya kan? Iya kan? Kalau kita hanya pada sampai pencapaian seperti itu, ini Alkitab menjawab. Saya memang tidak berhomiletik. Tapi saya membawa ini kebenaran dan memerdekakan kita. Bahwa Tuhan menampakkan dirinya bukan sepele kawan. Hormati dia. Saat kau di mimbar, hormati dia. Berikan yang terbaik dari alam manusia, roh batinmu. Kalau engkau sedang melayani dia. Dan hidup untuk berkata, kalau ku hidup, hidup untuk menyembah dia. Nah selanjutnya dikatakan, ya lanjut lagi kawan, ayo nak. Kenapa Yesus menampakkan dirinya? Bahwa dia, udah kesimpulan ya. Supaya apa? 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya. Supaya apa? Supaya kita tetap berpegang teguh, tidak ada yang bisa menggoncangkan kita. Alkitab berkata dalam tulisan Paulus dalam Roma, bahkan maut pun tidak bisa memisahkanku denganmu oleh karena kasih-Nya. Jadi Tuhan memperlihatkan dirinya supaya kau makin kuat, kokoh, tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang sekarang banyak penyesat-penyesat. Ini proses 40 hari loh. Dia terus berulang-ulang memperlihatkan dirinya. Dikatakan begini dalam ayat 1 sampai 3. Dan sekarang saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Terus baca dong. Kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia jadi percaya. Sebab yang sangat penting, kata Paulus dalam tulisannya, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Yang telah kau terima? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan menampakkan dirinya supaya engkau tetap teguh berdiri, teguh berpegang. Tidak diombang-ambingkan oleh penyesat-penyesat akhir zaman. Amin. Nah, amin. Apa yang kita ambil dari sini kita simpulkan saja. Kalau Yesus bangkit, kita pun bangkit. Amin. Katakan kiri kananmu, kalau Yesus bangkit, aku juga bangkit, kau juga bangkit. Lalu kalau Yesus menampakkan dirinya kepada semua orang,
tampakkanlah dirimu kepada semua orang. Sehingga orang melihat ada Yesus yang kau sembah. Dan orang pun menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus bangkit maka engkau bangkit. Yesus memperlihatkan diri maka engkau juga memperlihatkan dirinya. Karena dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu janji. Ya, itu janji, deklarasi janji. Itu perlindungan, itu tembok, itu meterai, itu perisai. Itu yang membawa kita makin semangat. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia memperlihatkan dirinya kepada kita karena dia adalah Allah yang mengasihi engkau. Sampai kesudahan zaman, kasihnya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Teguhlah engkau berpegang padanya. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk membawa engkau. Memegang tanganmu berjalan. Alkitab mencatat Musa berkata, Tuhan, aku enggak mau berjalan kalau bukan engkau sendiri di depanku. Untuk meratakan jalan-jalanku. Meluruskan jalan-jalanku. Karena Musa tahu kalau enggak Tuhan yang ada depan dia, dia akan menyeleweng ke kiri ke kanan. Makanya dia katakan, Musa berkata, Tuhan, aku enggak mau berjalan kalau bukan Engkau. Alkitab mencatat, Tuhan memperlihatkan kepada Musa apa yang diperlihatkannya, jalan-jalannya. Tapi kepada bangsa Israel, Tuhan memperlihatkan perbuatan-perbuatannya. Mari kita seperti Musa. Berjalanlah di dalam Tuhan. Berjalanlah oleh karena anugerahnya. Amin. Yesus mengasihi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kita kembali katakan, kalau ku hidup bagimu. Dunia tak bisa memisahkan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, katakan dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit semua berkata, kalau ku hidup, ya Tuhan, ku hidup bagimu, yes Lord. Hatiku katakan satu ketetapan dalam hati kita, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, kalau ku hidup, selama ku hidup, amin. Ku hidup amin, amin. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Dan kalau enggak keberatan, ayo ikuti saya berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, malam ini Tuhan, kalau Engkau memperlihatkan dirimu
kepada semua orang, 500 orang. Malam ini Tuhan, bukakanlah mataku. Kami mau melihat Engkau dengan cara-Mu sendiri, membawa kami untuk kami bisa menyatakan bahwa Engkau bukanlah Tuhan yang tidak dapat kami rasakan, Tuhan yang dapat kami lihat. Engkau Tuhan yang dapat kami lihat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau mengangkat semua kesia-siaan hidup kami. Kau mengangkat semua kesia-siaan kepercayaan kami. Kau mengangkat semua dari hidup kami yang sia-sia. Kau membuat kami hidup yang berarti, yang bermanfaat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil. Jadikan kami imamat-imamat yang rajani. Yang mengagungkan Engkau. Yang mengagungkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Merdekakan kami oleh firman-Mu. Ini waktu-waktu yang sangat Kau inginkan bagi kami. Kami menginginkan Engkau menyapa kami. Hampiri kami. Hampiri kami Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Oleh anugerah-Mu. Iya Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, iya Tuhan. Yes. Iya biar Roh-Mu Tuhan yang menyatakan firman-Mu membawa setiap umat-Mu, gereja-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi. Perjumpaan yang mengalami perubahan. Sampai perubahan. Dan terus perubahan itu terjadi dalam setiap kami di LTVC ini Tuhan. Hamba mohon Tuhan Yesus. Jadikan kami pemberita-pemberita Injil-Mu di akhir zaman ini. Yang Kau urapi. Yang Kau didik dalam kuasa-Mu Tuhan. Hampiri kami Tuhan. Kau berjumpa dengan dia pada saat kau bangun pagi. Kau berjumpa dengan dia pada saat dia membangunkan engkau. Dia membangunkan engkau. Dan kau duduk kau melihat dia. Pada saat engkau berkata Tuhan, dia memperlihatkan pribadinya bagimu. Sebab dia Tuhan yang tak pernah tersembunyi. Kita yang tersembunyi karena dosa kita. Tuhan mau memperlihatkan dirinya kepada LTVC. Sehingga LTVC mengalami kemah-kemahnya diluaskan. Jiwa-jiwa datang menyembah kepada Engkau. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang kemuliaan Tuhan ada di sini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru.
Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru disampaikan kepada kita semua, mengapa Yesus memperlihatkan diri kepada kita semua, kepada murid-muridnya pada waktu itu, supaya kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia, supaya hidup kita menjadi berarti, dan supaya hidup kita teguh berjalan bersama dengan Yesus. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tentunya kita sebagai sahabat Tuhan, kita mengerti perjamuan kudus ataupun perjamuan Tuhan itu adalah mengenang kasih Tuhan, memperingati kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Kita tidak layak dijadikan layak. Sebenarnya kita tidak bisa lihat Tuhan. Karena Tuhan mau menebus kita, mencurahkan darahnya, menyucikan kita. Tuhan sebagai korban menggantikan kita. Oleh sebab itu kita layak untuk ketemu Tuhan. Baik sahabat LTVC dimanapun berada, baik yang di rumah maupun yang di onsite, semua sudah mendapatkan roti dan anggur. Baik, kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberitakannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTVC, firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus inilah yang membuat kita bisa melihat Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita telah mendengar kebenaran sharing firman Tuhan. Kita telah melakukan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Manusia berdosa, Adam dan Hawa, adalah persoalan makanan, karena memakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Yesus datang mengadakan perjamuan, artinya makan bersama untuk menebus itu semuanya. Sehingga kita menjadi layak. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu sempurna untuk negara kami Indonesia. Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, TNI Polri, anggota DPR, semua kepala daerah, anggota DPRD, dan semua pejabat yang melayani Engkau di negeri ini, Tuhan. Berikan hati takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja benar-benar untuk bangsa dan negara ini. Sehingga rakyat Indonesia akan lepas daripada perekonomian yang lemah. Bangsa Indonesia akan tumbuh perekonomiannya, Tuhan. Bukan hanya tumbuh perekonomian, tetapi ada kebangkitan rohani, di mana akan muncul orang-orang yang takut akan Tuhan.
mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa membuat negara ini makmur dan maju. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua sahabat LTVC dimanapun berada, yang menyaksikan program kami on-site maupun secara live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar semua doa-doa sahabat LTVC. Yang butuh berkat dari Tuhan, Tuhan curahkan berkat. Yang butuh kelepasan, Tuhan lepaskan dari semua keterikatan dalam hal apapun di dalam hidupnya. Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang butuh penghiburan, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang butuh kesembuhan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami doa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit sahabat LTVC disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berkati Bapak Sudarma Haji Said, berkati istri, anak-anak, cucu mantu semua, berkati GOB terus berkembang. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Ibu Ana di dalam pelayanannya, bersama suami, bersama anak-anak, bersama mantu di dalam pelayanannya Tuhan. Kau memberkati pelayanannya, kiranya karunia demi karunia Kau tambahkan kepada Ibu Ana Tuhan. Biarlah dia benar-benar menjadi biji batamu, bisa melepaskan banyak orang daripada keterikatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkolaborasi, mengenal satu sama lain di dalam Tuhan untuk dalam satu wadah pelayanan ini. Kami tidak melihat tembok-tembok sinode, tapi kami bersatu di dalam pelayanan untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Sahabat LTVC, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Pada saat ini kita akan puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amen.